Awal tahun 2024, perusahaan Transsion Holding langsung tancap gas dalam menghadirkan smartphone murah. Dan yang pertama mendapat kesempatan itu brand Tecno ya. Yang dimana untuk brand Tecno ini menghadirkan smartphone di kelas entry level. Ada dua varian yaitu Tecno Spark 20C dan Tecno Spark 20. Dan di video ini saya akan bahas Tecno Spark 20. Saya sudah menggunakan HP ini sekitar 2 mingguan ya, dan karena saya juga menggunakan generasi sebelumnya, selama saya menggunakan HP ini ya, saya merasakan banyak upgrade yang didapat dari Tecno Spark 20 jika dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, apa aja itu? Lalu apakah Tecno Spark 20 menjadi smartphone yang terbilang layak untuk dibeli di harga 1 jutaan? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa ya, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya nih buat kamu yang belum subscribe, ayo dong support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dan untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Seperti saya bilang di awal tadi ya, kalau Tecno Spark 20 ini membawa upgrade dan spesifikasi terbilang cukup lengkap untuk HP 1 jutaan. Nah, perubahan ataupun upgrade yang paling terasa dari HP ini dari generasi sebelumnya yaitu pada interface yang dihadirkan. Dimana untuk Tecno Spark 20 sudah membawa 2 speaker yang ditempatkan pada sisi atas dan bawah. Kalau buat saya mengenai kualitas audio yang dihasilkan ya, ini sudah termasuk kategori cukup bagus untuk HP 1 jutaan dengan power audio terdengar cukup kencang dan tidak cempreng. Memang di sini bassnya ya terdengar minim sekali, tapi buat saya itu bukan menjadi masalah. Sisanya interface yang dihadirkan sama dengan generasi sebelumnya, seperti hanya membawa 1 buah mikrofon, lalu port USB yang bisa digunakan juga untuk USB OTG, lalu ada SIM tray dengan 3 slot dan ada sensor sidik jari yang menyatu dengan tombol power pada sisi kanan. Bagusnya ini respon baca sensor tersebut termasuk kategori cepat dan akurat. Melihat tampilan back cover ya, untuk bahasa desainnya ini terlihat mirip ya dibandingkan generasi sebelumnya dengan 3 lingkaran menyerupai desain ala smartphone iPhone. Bedanya hanya pada finishingnya saja. Untuk saat ini warna produk yang dijual itu baru 2 ya, yaitu Cyber White dan Graffiti Black seperti unit saya ini. Tapi kalau berbicara tampilan depan ya, layar Tecno Spark 20 sudah terlihat lebih cakep dan kekinian dengan model layar Pons Hole dibanding Pony pada generasi sebelumnya. Untuk kualitas layar yang dihadirkan ya, ini terlihat mirip-mirip ya, mulai dari luasnya ini 6,6 inch, resolusinya HD+, panel IPS-nya LCD dan refresh rate 90 Hz. Secara tampilan, layar Tecno Spark 20 mampu memberikan tampilan yang nyaman dari sisi visual, dan ini tidak ada yang saya keluhkan. Tidak ketinggalan juga ada fitur Dynamic Port ala-ala fitur Dynamic Island pada iPhone, yang dimana fitur ini akan muncul saat melakukan pengisian baterai, animasi face unlock, lalu ada telepon masuk, dan sebagainya. Nah, buat kamu yang suka streaming film melalui Netflix, HBO Go, ataupun sejenisnya, kamu bisa menikmati film pada resolusi HD karena layar Tecno Spark 20 sudah didukung sertifikasi Widefine L1. Secara keseluruhan, perpaduan back cover dan layarnya ini, kalau saya melihat Tecno itu berhasil menghadirkan smartphone dengan bodi yang terbilang nyaman digunakan, terus memberikan kesan yang terbilang cukup solid di tangan. Buat saya sih untuk HP 1 jutaan ini masuk kategori bagus. Di bagian sistem operasinya sendiri, Tecno Spark 20 menggunakan tampilan antarmuka iOS v13.5 yang berjalan pada Android 13. Dari segi tampilan tidak ada yang saya keluhkan. Fitur-fitur yang dihadirkan pada smartphone ini melalui iOS-nya ini terbilang banyak ya, seperti nggak dipangkas ya. Misalkan yang pertama itu adanya Smart Panel. Fitur ini akan mempermudah akses aplikasi yang sering dibuka. Lalu yang kedua, multi window, membuka aplikasi mengambang di atas aplikasi. Yang ketiga ada Social Turbo, fitur tambahan untuk aplikasi WhatsApp. Yang keempat ada Game Mode. Fitur ini berguna memberikan performa lebih lagi dan kenyamanan karena tidak terganggu dari notifikasi yang masuk saat ngegame. Di dalam game kamu bisa membuka aplikasi lain tanpa harus keluar dari game. Yang berikutnya ada double tap untuk menghidupkan layar. Terus yang ke-6 ini ada Twin App, memasang 2 aplikasi sosial media.
Dan yang terakhir yang ketujuh adanya screen recorder yang berguna untuk merekam layar walaupun resolusinya ini maksimal hanya HD 720p saja. Dan masih banyak lagi yang bisa kamu jelajah. Ya seperti HP-HP Transsion Holding khususnya di harga 1 jutaan mengenai informasi update software khususnya di Android. Saya sih belum mendapatkan info apakah HP ini akan mendapatkan Android ke-14 atau tidak ya. Kalau saran saya jangan terlalu berharap ya ketika kamu sudah membeli HP ini, jangan terlalu berharap akan mendapatkan update Android. Kalaupun Tekno berbaik hati memberikan 1 kali update Android itu sudah kategori wah ya, karena setahu saya HP-HP Transsion Holding misalkan yang pernah saya tahu tuh Infinix terbilang pelit dalam memberikan update software khususnya Android. Sekarang saya pindah ke bagian hardware yang berhubungan dengan performa. Technospark 20 mengandalkan chipset yang terbilang jadul, keluaran 3 tahun lalu, MediaTek Helio G85 dipadu CPU octa-core, lalu RAM-nya 8GB yang bisa ditambah RAM virtual 8GB melalui memfusion dan storage yang besar 256GB yang masih menggunakan eMMC. Kalau melihat performa di atas jelas ya ini menjadi performa yang terbilang upgrade ya dari Technospark 10. Dan memang sih awalnya juga saya berpikir ini chipset jadul terus masih menggunakan eMMC ya. Apakah bisa diandalkan ya? Tapi setelah saya menggunakan HP ini ternyata performa yang dihadirkan Technospark 20 termasuk bisa diandalkan dalam hal misalnya itu melakukan aktivitas-aktivitas yang terbilang ringan ya seperti bersosial media, nonton video di YouTube, atau sekedar saat saya hanya membaca berita. Kalau buat diajak bermain game ini juga masih tergolong nyaman kok. Misalkan itu untuk game-game yang sekelas Mobile Legends ini terbilang nyaman dimainkan pada pengaturan grafiknya itu atau pengaturan mentok ke kanan ya. Tapi kalau untuk game-game berat seperti CODM, PUBG ataupun bisa saya bilang itu Bloodstrike itu mainkan saja. Jangan terlalu paksakan mentok ke kanan ya untuk pengaturannya ya minimal turunkanlah 1. Contohnya saya ambil itu di PUBG ini benar-benar terbilang nyaman memainkan game tersebut pada pengaturan grafik low, frame rate-nya ultra. Nah, untuk mengenai kualitas performa dari Technospark 20 saya pernah membuat video gaming test ya. Kalian bisa tonton videonya setelah menonton video ini. Nanti untuk linknya saya sertakan di deskripsi atau ada di akhir video. Intinya selama menggunakan Technospark 20 ya dan saya gunakan sebagaimana wajarnya HP 1 jutaan dengan performa yang dihadirkan, saya sih di sini performanya tidak ada yang saya keluhkan. Masih bisa kategori bisa diandalkan. Urusan mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, Technospark 20 mengandalkan kamera utama di belakang beresolusi 50 megapiksel ditemani satu lensa yang sampai saat ini saya nggak tahu ya fungsinya sebagai lensa apa. Sementara kamera depannya ini beresolusi terbilang besar, 32 megapiksel. Walau hadir sebagai HP 1 jutaan, Technospark 20 membawa fitur kameranya terbilang cukup lengkap, yang dimana bila saya bilang ini cukup lengkap, ada beberapa HP dari brand lain di kelas yang sama membawa fitur kamera seadanya saja. Misalnya ini ada night mode, lalu ada time lapse dan slow motion, ini bisa digunakan pada kamera depan juga. Lalu tersedia mode pro, fitur kamera yang belum banyak ditemukan di HP 1 jutaan. Mengenai hasilnya, buat saya kamera Technospark 20 mampu menghasilkan foto terbilang bagus di kondisi cahaya berlimpah dengan warna yang terlihat cerah dan detail yang cukup dapat. Mengaktifkan HDR menjadi alternatif untuk menciptakan foto terlihat lebih bagus saat foto di kondisi backlight. Sementara untuk foto di kondisi cahaya seadanya ke low light ya tergolong bagus juga ya, walaupun di sini balik lagi ini bagus untuk HP 1 jutaan ya. Yang saya suka itu warnanya tidak terlalu menurun dan ataupun tidak terlihat pucat dan detailnya sudah pasti menurun, bahkan bisa hilang ditemani noise mulai berbunculan saat foto di kondisi mendekati low light.
Technospark 20 menyematkan baterai berkapasitas 5000 mAh dalam urusan daya tahan. Berdasarkan penggunaan saya, daya tahan yang dihasilkan termasuk bisa diandalkan. Penggunaan santai saya ini bisa menghasilkan screen on time 10 jam. Nah, untuk mengisi baterainya juga ini sudah support fast charging 18 watt, membutuhkan waktu sekitar 2 jam mengisi baterai hingga penuh. Tidak ketinggalan juga ya, Technospark 20 sudah disematkan NFC. Sekarang masuk ke kesimpulan. Dari penjelasan saya sudah sangat jelas ya kalau Technospark 20 ini memang membawa perubahan ataupun upgrade yang terbilang signifikan dari generasi sebelumnya Technospark 10. Dan bisa saya bilang juga sebagai HP 1 jutaan, Technospark 20 ini memang bukan smartphone yang lebih ya kebut-kebutan dari sisi performa. Tapi saya melihat itu Tekno berhasil meracik Technospark 20 ini terbilang apa ya, bagus hampir di semua bagiannya ataupun bisa dibilang pada porsi yang pas ya. Pertama itu untuk desainnya tidak terlihat malu-maluin untuk HP 1 jutaan, ini cakep dan terbilang cukup compact di tangan. Terus kualitas layarnya juga ini masih kategori cukup bagus. Daya tahan baterainya termasuk bisa diandalkan dan sudah support fast charging 18 watt. Kualitas kameranya ini masih kategori bagus, begitu juga performanya termasuk bisa diandalkan, yang artinya Technospark 20 ini tidak cocok buat kamu yang dalam arti mengedepankan sisi performa. Ya kalau kamu mengedepankan itu, kamu bisa lirik ke apa ya, bisa dibilang saudaranya lah ya, yaitu Itel P55 NFC. Tapi kalau kamu dalam arti penggunanya santai dan spesifikasi Technospark 20 sudah terbilang mumpuni untuk penggunaanmu sehari-hari dalam menggunakan smartphone, atau bisa juga ini dijadikan sebagai hadiah untuk adik ataupun orang tua, atau bisa juga sebagai HP keduamu yang dalam arti penggunaannya sudah pasti ataupun keseringan lebih santai. Jelas ya, di harga 1.749.000 Technospark 20 menjadi smartphone yang terbilang layak kok untuk dibeli. Kamu punya pertanyaan mengenai Technospark 20, tulis saja pada kolom komentar ya. Itu saja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.